Shalom adik-adik SD Kristen Elim. Kita berjumpa kembali di renungan kita saat hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama menyanyikan pujian Karya Terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, pengalahan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, pengalahan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kasihi. Ya Tuhan, inilah pengakuan kehidupan kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang sangat kami kagumi Tuhan. Karena Engkau rela berkorban demi kehidupan kami, demi keselamatan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam setiap firman-Mu itu akan tertanam dalam kehidupan kami, akan bertumbuh, berakar, bahkan menghasilkan buah-buah yang daripada Engkau Tuhan. Engkau berkati kehidupan kami tanpa terkecuali, berikan hikmat yang daripada Engkau, sehingga kami mengerti setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mendengar doa dan seruan kami, mengarahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang ada, kita saat hari ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melanjutkan renungan dari yang disampaikan Kak Daud kemarin ya. Saat hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Ya, yang tertulis di dalam Matius 21 ayat 28 sampai yang ke-32. Kita sama-sama membacanya. Perumpamaan tentang dua orang anak. Begini firman Tuhan, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu ia pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Nah, dari sini adik-adik, di mana kisah tentang Tuhan Yesus saat memberitakan, mengajar orang-orang banyak di Bait Allah, dan dia lagi bertanya jawab dengan imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Yesus memberikan sebuah perumpamaan kembali kepada mereka tentang dua orang anak. Ada seorang ayah yang memiliki kebun anggur dan memiliki dua anak laki-laki. Ayahnya yang pertama di sini, pertama dia datang kepada anak yang sulung. Ia memerintahkan kepada anak itu, "Pergi ke kebun untuk bekerja." Namun jawab anak yang sulung ini, "Iya, saya mau Bapak," katanya. Tetapi anak sulung itu
kemudian tidak pergi. Lalu ayahnya ini pun pergi kepada anak yang kedua, ya kan adik-adik? Di sini anak yang kedua pun disuruh pergi oleh ayahnya, dan anak yang kedua ini dia tidak mau menjawabnya. Dia menjawab tidak mau. Tetapi anak yang kedua ini dia menyesal dan ia pergi dari apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Nah, Yesus ini lalu bertanya kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi ini, kira-kira dari perumpamaan ini manakah yang menuruti atau mentaati ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir atau yang bungsu. Nah, jadi adik-adik, dari sini Yesus berkata lagi kepada mereka, katanya bahwa demikian juga pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah, karena mereka percaya pada Yesus. Dia menyesal dan dia mau bertobat kepada Yesus dan melakukan setiap perintah-perintah Yesus. Sedangkan para imam sudah melihat, sudah mengetahui tentang kebenaran, tapi ia tidak percaya dan dia tidak mau melakukannya. Demikian adik-adik, di dalam renungan kita saat hari ini pun demikian. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita menjawab, iya Tuhan, aku percaya kepadamu. Tetapi kita tidak mau melakukan apa perintah-perintah Tuhan. Itu tidak disukai oleh Tuhan. Sedangkan yang Tuhan mau ketika kita percaya, ketika kita ada penyesalan, kita mau datang kepada Tuhan, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan kita juga bisa belajar dari renungan kita ini, di mana kita harus bertanggung jawab dengan setiap perkataan kita. Ya kan adik-adik? Dan dari sini seperti tadi yang anak yang sulung, ya, anak yang sulung mengatakan, bisa Bapak, baik Bapak, tetapi tidak melakukannya. Dan yang kedua tidak mau, tetapi setelah dia bilang tidak mau, dia ada penyesalan. Sehingga itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi pelajaran yang dapat kita terima pada saat hari ini ada dua bagian. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi yaitu iman harus ada tindakan. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita harus melakukan setiap perintah-perintahnya. Dan yang kedua yaitu kita harus bertanggung jawab. Jadi adik-adik, kalau kita mau bertanggung jawab, kita harus mendengarkan dan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Banyak sekali perintah-perintah Tuhan adik-adik. Mengikuti ibadah, kita berdoa, komunikasi dengan Tuhan, ya kan? Kita harus belajar, kita takut dengan orang tua, guru, menghormati sesama, dan masih banyak lagi perintah-perintah Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Biarlah setiap renungan kita saat hari ini bisa menjadi berkat buat adik-adik yang ada. Biarlah adik-adik bisa melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, dan adik-adik bisa bertanggung jawab untuk melakukan segala yang sudah adik-adik perkatakan. Jadi mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam firman Tuhan itu akan bertumbuh di dalam kehidupan kita, dan kita akan menaati setiap firman Tuhan yang sudah kita renungkan setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur pada saat hari ini Engkau sudah memberikan kesempatan, memberikan waktu buat kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana kami anak-anak SD Kristen Elim sudah merenungkan kebenaran firman-Mu, di mana sudah diajarkan kehidupan kami. Ketika kami mempercayai Engkau, kami akan taat kepada Engkau, sehingga kami juga diperintahkan, diajarkan untuk selalu bertanggung jawab akan setiap apa yang sudah kita perkatakan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati setiap guru-guru SD Kristen Elim, dalam Engkau tambahkan hikmat yang daripada Engkau, sehingga kehidupan mereka Engkau pakai untuk mendidik setiap anak-anak yang ada, sehingga anak-anak dapat bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap doa dan seruan kami ini, Engkau yang akan bekerja dan Engkau yang akan melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam doa dan seruan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.